aunque fuera pasado, aunque no fuera a hacer bien la curva, es que es un poco el mismo proceso que mentalmente en la parte técnica. Yo entro lo más rápido que puedo, que me he pasado 3 metros, pues ahora corto. Y él iba hacia atrás. Siapa yang menyangka? Beberapa hari lalu, Veda Ega Pratama harus menelan kekecewaan. Veda mengalami crash yang membuat perjuangannya menuju sesi berikutnya menjadi semakin sulit. Kegagalan tersebut ternyata tidak sedikit pun mengurangi kepercayaan dirinya. Justru sebaliknya, Veda datang ke Aragon dengan satu misi: membuktikan bahwa sebuah kecelakaan tidak akan menghentikan langkahnya. Dan kali ini, performanya bahkan membuat Dani Pedrosa memberikan perhatian khusus. Pernyataan dari legenda MotoGP tersebut menjadi gambaran bahwa perkembangan Veda mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Kecepatan, mental bertanding, kemampuan membaca situasi, serta keberaniannya menghadapi tekanan menjadi modal penting bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Banyak pengamat mulai menilai bahwa Veda bukan lagi sekadar rookie yang hanya datang untuk mencari pengalaman. Ia mulai terlihat sebagai pembalap yang mampu memberikan ancaman nyata. Di sisi lain, fakta di balik performa heroik Veda di Aragon membuat kubu Eropa mulai frustrasi, sekaligus memberikan respek kepada rider Indonesia tersebut. Bayangkan sebuah skenario paling sulit. Anda adalah seorang pembalap debutan yang baru saja mengalami kecelakaan high side. Mental pembalap mana yang tidak terguncang? Namun sekarang Anda harus kembali bertarung di salah satu sirkuit yang memiliki kombinasi tikungan teknis dan perubahan arah yang sangat menantang. Disinilah mentalitas Veda Ega Pratama benar-benar diuji. Lintasan yang memiliki panjang sekitar 5 km dan karakter teknis, sektor cepat serta beberapa titik pengereman keras membuat setiap kesalahan bisa langsung berakibat fatal terhadap posisi seorang pembalap. Namun Veda tidak terlihat gentar. Begitu lampu start padam, drama langsung pecah di Aragon. Dari posisi yang tidak ideal, Veda langsung melakukan start agresif. Ia tidak membuang waktu untuk mencari celah di antara rombongan pembalap. Satu persatu rider di depannya mulai menjadi target. Veda memanfaatkan momentum di lap pertama, memilih racing line yang lebih efektif, lalu melakukan pengereman terlambat di titik-titik yang tepat. Hasilnya luar biasa. Belum terlalu jauh balapan berjalan, Veda sudah berhasil memangkas beberapa posisi sekaligus. Ia terus merangsek, dan perlahan pembalap Indonesia tersebut mulai mendekati kelompok 10 besar. Para rival mulai menyadari bahwa Veda datang dengan kecepatan yang berbeda. Di tengah ketatnya persaingan Moto3, Veda tidak melakukan serangan secara membabi buta. Justru disinilah kecerdasannya terlihat. Ia membaca gerakan pembalap di depannya, mengamati titik pengereman, kemudian menunggu kesempatan yang benar-benar tepat. Saat memasuki tikungan teknis Aragon, Veda mulai menunjukkan salah satu senjata terbesarnya, late braking. Ia mengerem sedikit lebih dalam, tetapi tetap menjaga kestabilan motor. Begitu keluar dari tikungan, Honda yang dikendarainya langsung mendapatkan akselerasi untuk kembali mengejar rival di depan. Ia terus merangsek naik hingga total berhasil merebut 10 posisi. Kegilaannya mencapai titik tertinggi ketika Veda mulai masuk ke dalam kelompok pembalap yang sebelumnya terlihat jauh di depannya. Disinilah para rival mulai benar-benar panik. Karena Veda bukan hanya cepat di lintasan lurus, ia juga mampu mempertahankan kecepatan di sektor teknis. Kemampuan mengubah arah motor dengan cepat membuatnya mampu menjaga momentum ketika menghadapi rangkaian tikungan Aragon. Inilah perbedaan antara pembalap yang hanya cepat dengan pembalap yang mampu membaca balapan. Veda tahu bahwa balapan tidak ditentukan pada lap pertama. Ia harus menyimpan sesuatu untuk lap-lap terakhir. Dan strategi tersebut mulai membuahkan hasil. Ketika beberapa rival mulai kehilangan grip, Veda masih memiliki kecepatan untuk melakukan serangan. Ia kembali mendekati pembalap di depannya. Memanfaatkan slipstream di lintasan lurus, Veda menempel rapat sebelum bergerak ke sisi lintasan. Kemudian ia mengerem tepat di titik yang ditentukan. Overtake berhasil. Namun Veda langsung menutup racing line untuk mengantisipasi serangan balik. Inilah gambaran pembalap yang semakin matang. Ia bukan hanya tahu bagaimana cara menyalip, ia juga tahu bagaimana cara mempertahankan posisi setelah menyalip. Dari lap ke lap, Veda terus menunjukkan perkembangan. Dan ketika para penonton mulai menyadari bahwa pembalap Indonesia tersebut telah naik 10 posisi, atmosfer di sekitar lintasan berubah. Nama Veda Ega Pratama mulai menjadi perhatian, bukan karena sensasi, bukan karena keberuntungan, tetapi karena kecepatannya memang layak diperhitungkan.
Aksi tersebut akhirnya menarik perhatian salah satu legenda MotoGP, Dani Pedrosa. Pedrosa melihat bagaimana Veda mampu bangkit setelah mengalami masa sulit di seri sebelumnya. Menurut Pedrosa, hal paling menarik dari Veda bukan sekadar kecepatannya, tetapi cara Veda mengambil keputusan ketika berada di bawah tekanan. Veda tidak terlihat panik. Ia mampu membaca pergerakan lawan, menentukan titik serangan, kemudian menjaga motornya tetap stabil. Bagi seorang rookie, kemampuan seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Pedrosa juga menilai bahwa Veda mulai menunjukkan kualitas yang sangat penting untuk pembalap masa depan. Ia tahu kapan harus menyerang, ia tahu kapan harus menunggu. Dan yang paling penting, ia tahu bagaimana menjaga konsentrasi ketika berada di tengah pertarungan yang sangat ketat. Menurut Pedrosa, perkembangan seperti ini menjadi pertanda positif. Moto3 memiliki banyak pembalap muda berbakat, tetapi Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia memiliki keberanian, kecepatan, sekaligus kecerdasan dalam membaca balapan. Jika terus berkembang seperti ini, bukan tidak mungkin Veda akan semakin sering berada di kelompok depan dan bersaing memperebutkan hasil besar. Pujian dari legenda MotoGP tersebut menjadi gambaran bahwa nama Veda mulai mendapatkan perhatian di panggung internasional. Di sisi lain, situasi kontras terjadi di kubu rival. Para pembalap yang sebelumnya berada jauh di depan Veda kini harus melihat rider Indonesia tersebut datang dari belakang dan memangkas jarak mereka satu demi satu. Kubu lawan tentu tidak tinggal diam. Mereka mulai memperketat pertahanan, mencoba mengubah racing line, dan menutup ruang yang biasanya digunakan Veda untuk melakukan serangan. Namun Veda tidak terpancing. Ia tetap tenang. Karena semakin lawan terburu-buru, semakin besar peluang bagi Veda untuk memanfaatkan kesalahan mereka. Dan itulah yang membuat penampilannya semakin menarik. Veda tidak hanya memenangkan pertarungan dalam hal kecepatan. Ia juga memenangkan pertarungan dalam hal mental. Bangkit setelah kecelakaan, datang ke Aragon dengan tekanan, kemudian merangsek naik 10 posisi. Semuanya menunjukkan satu hal. Veda Ega Pratama semakin matang. Namun, perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa seluruh rangkaian narasi mengenai hasil balapan Moto3 Aragon 2026, keberhasilan Veda merangsek naik 10 posisi, hingga berbagai komentar pujian dari Dani Pedrosa yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari skenario imajinatif, prediksi, serta bentuk harapan dan doa dari para pendukung Veda Ega Pratama. Narasi ini dibuat sebagai bentuk dukungan dan motivasi agar Veda terus berkembang, bangkit dari berbagai tantangan, serta mampu mewujudkan prestasi-prestasi besar di masa depan. Semoga setiap kerja keras, semangat juang, dan dedikasi yang telah ditunjukkan benar-benar mengantarkannya meraih podium, mengharumkan nama Indonesia, dan suatu hari nanti menjadi salah satu pembalap terbaik di ajang Grand Prix dunia.